Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni gratifikasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 Pendidikan Anti Korupsi PAI 6C. Yang pertama, Mufidatul Amaliri Kulaili, yang kedua, Nanda Nurul Safikri, yang ketiga, Siti Rodia, dan yang keempat, Muhammad Abdul Aziz. Saya Mufidatul Amaliri Kulaili akan menjelaskan tentang pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi ini akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam prakteknya, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus atau untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Kemudian yang kedua yakni terkait bentuk gratifikasi. Bentuk gratifikasi sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni gratifikasi positif, kemudian yang kedua yakni gratifikasi negatif. Nah, gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pamrih. Artinya, pemberian ini dalam bentuk tanda kasih dengan tanpa mengharapkan balasan apapun. Dicontohkan ketika seorang pejabat negeri pergi dinas ke luar negeri, kemudian diundang makan malam, hal tersebut dapat diartikan sebagai gratifikasi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan gratifikasi wajar. Untuk itu, meminta kepada pejabat negara agar bisa membedakan antara gratifikasi wajar dan gratifikasi suap. Nah, kemudian yang kedua yakni gratifikasi negatif. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian, secara perspektif, gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi itu sendiri. Akan tetapi, dalam praktik, seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari dengan adanya pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras, dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun, larangan juga diberikan. Nah, contohnya, pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan.
Oleh karena itu, gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat atau denda uang atau pidana kurungan atau penjara bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak, yakni pemberi dan penerima. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu A. Ketentuan pada pasal 12B ayat 1 mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. B. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. C. Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan. KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. D. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-Undang tentang KPK. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi antara lain A. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. B. Hadiah atau sumbangan dari rekaman yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya. C. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. D. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekaman. E. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau pegawai negeri. F. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekaman. G. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat kunjungan kerja. H. Pemberian hadiah atau ponsel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. C. Cenderamata bagi guru PNS setelah pembagian rapor atau kelulusan dan lain-lain. Dengan demikian, pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat atau pegawai negeri dengan si pemberi. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA Pendidikan Anti Korupsi PAI 6C. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.